Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang memiliki motivasi yang benar. Nah Bapak Ibu, sebagai orang Kristen terkadang kita memiliki motivasi-motivasi yang berbeda ketika kita mau mengikut Yesus. Ada yang mempunyai motivasi yang benar, ada yang mempunyai motivasi yang tidak benar. Dan motivasi-motivasi itu terselubung. Nah, kembali kepada setiap diri kita yang mau mengikut Yesus. Kalau kita tulus jujur, kita mengikut Yesus karena kita mencintai Yesus, karena kita tahu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, tidak ada lagi keselamatan di kolong langit ini selain di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memiliki motivasi yang benar. Tetapi berapa banyak juga orang Kristen yang hari ini mengikut Yesus hanya berpikir orientasinya adalah kepada dunia, berpikir kepada pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau hari ini kita memiliki motivasi yang tidak benar di dalam Yesus Kristus, ya kita harusnya introspeksi. Apa yang harus kita kerjakan dan lakukan hari ini? Nah, kebenaran firman Tuhan kita baca di dalam Matius 20 ayat 20 sampai ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, 'Apa yang kau kehendaki?' Jawabnya, 'Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu.'" Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan secara lengkap di dalam Matius 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28 ini adalah hal-hal yang berbeda konsep berpikirnya Yesus dengan konsep berpikirnya murid-murid. Nah inilah yang kadangkala membuat mereka itu salah kaprah di dalam mengikut Yesus. Nah berapa banyak hari-hari ini Bapak Ibu orang-orang yang mau mengikut Yesus karena keinginan, karena memiliki orientasi supaya dapat sesuatu ketika mengikut Yesus. Entah sesuatu itu adalah keuangan, entah sesuatu itu adalah kekayaan, entah sesuatu adalah kenyamanan hidup. Yang inilah yang kadangkala banyak dipikirkan oleh orang-orang yang masih dangkal mengikut Yesus, masih anak-anak mengikut Yesus, sehingga pemikiran-pemikiran mereka hanya pemikiran-pemikiran lahiriah, tanpa berpikir bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah untuk supaya setiap orang yang mempercayai Dia akan diselamatkan, dan Dia datang juga untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, supaya setiap orang yang nantinya meninggal dunia atau akan meninggalkan dunia ini, mereka akan bersama-sama Bapa di surga kekal, di mana Yesus berada. Di mana Yesus ada, di situ setiap orang percaya akan bersama-sama dengan Yesus. Inilah konsep yang harusnya kita miliki. Apakah kita menjadi orang Kristen ini harus berbicara tentang kekayaan? Kita memilih mempercayai Yesus, apakah berbicara tentang pemenuhan kebutuhan secara jasmani? Inilah yang harusnya diluruskan supaya setiap umat Tuhan mempercayai Yesus itu karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tetapi kalau hari ini kita mengikut Yesus tetapi kita masih bengkok motivasi kita, mari luruskan dengan baik. Karena mengikut Yesus itu bagaimana kita memberikan hidup sepenuhnya kepada Kristus, karena diri kita sudah tidak memiliki hak lagi, karena kita sudah tidak memiliki hidup lagi, karena hidup kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, motivasi-motivasi terselubung yang seringkali ini ditemui di semua lini kehidupan bagi anak-anak Tuhan. Entah itu nanti motivasinya menjadi pengikut Kristus itu karena ingin supaya hidupnya nyaman, hidupnya sejahtera dan lain sebagainya. Nah hari ini introspeksi, hari ini kita mengevaluasi diri kita. Apakah hidup kita hari ini memang betul-betul murni motivasi kita mengenal Kristus? Kalau hari ini kita mengikut Yesus karena hal-hal lain supaya menjabat sebagai pendeta, majelis, sebagai aktivis gereja, lalu berbagai cara dilakukan supaya bisa mendapatkan dalam tanda petik bahwa kehidupan itu kan salah Bapak Ibu. Hari ini kita hidup itu karena anugerah. Hari ini kita melayani Tuhan itu bukti kita mengasihi Tuhan.
Bukan karena kita mengasihi Tuhan karena ada motivasi yang lain. Tidak, karena hari ini kita melayani Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Maka kita harus memiliki motivasi-motivasi yang benar. Nah, kalau hari ini kita hanya motivasinya lahiriah, salah Bapak Ibu. Salah. Hari ini kita harus memiliki motivasi yang betul-betul dibalik semua kehidupan ini. Yaitu apa? Kekekalan. Kita bisa merintis, kita membangun gereja, kita memiliki jemaat yang banyak. Orientasinya apa? Popularitas, mau dikenal, dan lain sebagainya. Itu kan salah Bapak Ibu. Kalaupun hari ini kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan jemaat yang begitu besar, itu juga merupakan tanggung jawab. Atau mungkin kita juga dipercayakan oleh Tuhan dengan jemaat yang mungkin sedang, mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi itu juga merupakan tanggung jawab kita, pengorbanan kita untuk bagaimana kita boleh bisa membimbing, memimpin umat yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kemudian kita giring dalam kerajaan surga. Kita giring dalam hidup kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi orientasinya jangan berpikir orientasi hari ini tentang dunia, tapi harus berpikir tentang kehidupan yang akan datang di dalam Yerusalem baru. Karena muara kehidupan kita adalah ke sana Bapak Ibu. Nah, kalau hari ini motivasi-motivasi kita masih ada terselubung dalam hati kita, mari sama-sama pangkas. Karena yang tahu hanya diri kita dengan Tuhan. Yang tahu adalah diri kita, apakah motivasi kita itu betul atau tidak. Nah, kalau hari ini tidak betul atau tidak benar, maka harus berubah. Harus dipangkas motivasi-motivasi yang tidak benar itu. Lah, kalau hari ini kita hanya ingin mantereng, hanya ingin petantang-pententeng, ingin menunjukkan bahwa kita mampu dan lain sebagainya, harus sadar kita hari ini seperti ini karena Tuhan. Kita hari ini seperti ini, kalau tidak karena Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Maka jangan jemawah, jangan pongah hidup kita dengan keadaan-keadaan seperti ini. Rendah hati, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalaupun hari ini kita bisa mengembalakan, hari ini kita bisa dalam bekerja, memiliki suami, istri, anak-anak, sampai cucu cicit. Hari ini semua anugerah. Tapi harus dikembalikan bahwa hidup ini harus untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita juga menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kita lakukan juga menyenangkan hati Allah kita. Nah, inilah yang harusnya menjadi motivasi untuk kita hari ini mengikut Tuhan. Jadi mengikut Yesus jangan karena lahiriah. Tapi mengikut Yesus supaya kita meneladani Yesus. Supaya kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang dewasa. Dan kita layak masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kita hari ini Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan, cahaya kebenaran firman Tuhan menerangi setiap kita. Dan kita selalu terus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita mengerti, supaya hidup kita jujur, luhur, memiliki motivasi yang benar di dalam Tuhan. Sehingga kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Cahaya kebenaran firman Tuhan terus menerangi Bapak Ibu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.